Dolanan ke Jawa Tengah, jangan lupa mampir ke Temanggung dan Wonosobo. Kebetulan nih, lagi ada tradisi Medikari yang rame dan banyak banget kegiatan acaranya. Dari pencaksilat sampai rebutan hasil bumi. Tentunya ada masak-masak makanan khas dari Jawa Tengah. Nah, yang suka duren, sini merapat. Kita mau cipin rasa duren dari Wonosobo. Satu lagi nih, ada juga pasar tradisional yang unik dan hanya ada di Temanggung. Tonton selengkapnya di Jejak Anak Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat. Nah, yang sedang aku pikul ini adalah air nira yang sudah Pak Leheru panen. Kebetulan ketemu di jalan, ya sudah, aku bantu bawakan. Sekalian mau lihat proses pembuatan gula semutnya. Ini dia nih anak negeri, dapur pembuatan gula semut milik Pak Leheru. Masih sangat tradisional ya. Nah, air nira hasil panen Pak Le tadi harus langsung sudah dimasak. Jika tidak, air nira akan semakin asam dan tidak bisa diolah menjadi gula. Tuang semuanya ke dalam wajan yang super gede ini, lalu aduk secara perlahan. Oh iya anak negeri, di sini pembuatan gula semutnya itu masih sangat tradisional. Gula dimasak menggunakan tungku yang memiliki kedalaman hingga 1 meter supaya dapat menghasilkan api yang bagus sehingga air aren yang dimasak jadi cepat matang. Proses perebusan ini memakan waktu kurang lebih 5 jam anak negeri. Memang cukup lama yo, supaya kandungan airnya benar-benar hilang. Nah, setelah direbus dan diambil saripati dari nira ini diturunkan, lalu kita aduk-aduk sampai membentuk gula semut yang sempurna. Alon Mas Gatot ngom nyiprat-nyiprat. Oh iya, panas nih. Panas nggih Pak nggih? Panas ya Pak. Hati-hati, gasal pernah? Yo, alon-alon lu, alon-alon. Emang sih, proses pembuatan gula semut ini membutuhkan tenaga ekstra. Pantes saja ya, kalau harga jualnya lebih mahal dibandingkan dengan gula merah biasanya. Kalau di pasaran, setengah kilogram gula semut dijual dengan harga 40 hingga 50 ribu rupiah. Walah, lumayan mahal juga ya. Selanjutnya, tinggal diayak deh menggunakan alat khusus seperti ini. Nah, gula yang jatuh dari ayakan inilah yang dinamakan sebagai gula semut karena bentuknya mirip dengan rumah semut. Sip, waktunya proses penjemuran nih anak negeri. Cocok ya Mas panasnya. Apa sih? Butuh pirang jam iki mepene iki men garing. Lagi mau mumpung panas ya setengah jam wis garing, tapi nek misal ora panas ya iso 3 sampai 5 jam toh. Lumayan suwi ya? Suwi. Nah, anak negeri, jadi tujuan dari dijemur itu selain mengurangi kadar airnya, juga bisa membuat gula semutnya itu lebih awet. Mbak Intan yuk? Oh betul. Sekarang kita bawa masuk yuk gula semut yang sudah melewati proses penjemurannya. Bu, niki Bu, pun garing niki. Oke, betul mriki. Nggih. Amit nggih. Nggih. Tahap terakhir dalam proses pembuatan gula semut yaitu pengemasan. Gula semut dikemas dalam berbagai ukuran dan biasanya dijual hingga keluar kota, seperti Wonosobo, Magelang, dan juga Yogyakarta loh. Cantik. Biasanya kalau sok seneng nih buka jengiwur nih. Angsa buatan. Langsung iki Bu. Matur nuwun nggih. Monggo kalipin lah. Matur nuwun. Terus nggih Bu. Nggih. Masih di Kabupaten Temanggung,
Sekarang aku dan Mas Gatot mau membuat oleh-oleh khas kota tembakau yang menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Namanya pisang aroma. Nah, pisang aroma ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Temanggung. Biasanya menggunakan pisang raja nangka dan juga pisang gintung karena aromanya lebih kuat. Ya, Pak ya? Bener. Enak, Mas? Wow, si Mami terus ya. Sesuai dengan namanya, pisang aroma. Makanya dipilih jenis pisang yang memiliki aroma harum cukup kuat. Nah, baik pisang raja nangka atau pisang gintung yang digunakan harus benar-benar dalam kondisi matang. Karena dengan kondisi seperti ini, selain aromanya cukup kuat, rasanya juga jadi lebih manis. Pisang yang dibelah-belah seperti ini yang akan jadi bagian isiannya. Selain pisang, bagian terpenting dari pembuatan pisang aroma ini adalah bagian kulitnya. Ada yang unik loh dari proses pembuatan kulitnya. Harus dengan tangan langsung seperti ini. Wah, angel ya, Mbak. Yo. Kok adonannya sih, Mbak? Aduh. Nah, ada cara unik nih tuh buat kulitan dari pisang aroma. Salah satunya adalah harus cepet pakai tangan karena adonannya kental banget nih. Ngerti, Mbak, sebelah nih. Wah, setuju sih kan, Mbak. Tenang, tangan kami sudah bersih kok. Soalnya, tidak bisa menggunakan sendok atau alat bantu lainnya. Harus benar-benar menggunakan tangan. Itu pun yang punya keterampilan. Kalau aku ya jelas, susah banget. Harus bikin adonan lengket ini kalis di tangan. Harus meratakan dengan cepat ke wajan penggorengan dan harus cepat mengambil lagi adonan yang terlalu tebal. Skill yang gak gampang loh. Aku ngumpulin yang sudah jadi wae, Mbak. Nih, Mbak Fistra, kulit yang sudah jadinya. Sini, taruh di sini semua kulitnya. Di sebelah sini adalah bagian perakitan, alias menyatukan bagian kulit dan isiannya. Tambahkan potongan pisang dengan sedikit gula pasir, kemudian gulung bagian kulitnya sampai bentuknya jadi bulat memanjang seperti ini. Nah, pisang aroma di sini hampir sama dengan piscok di Bandung. Bedanya kalau yang di Temanggung dipotong kecil-kecil ya, Bu ya? Nah, aku lagi bantu goreng pisang aromanya. Tahap paling terakhir yo. Menggorengnya masih menggunakan tungku besar seperti ini. Wajannya juga sangat besar dan minyak yang digunakan juga sangat banyak. Karena sekali menggoreng bisa 1 baskom lebih. Nah, jadi dalam proses penggorengan pisang aromanya harus kering banget agar nanti kalau dikemas lebih awet. Nonton Ibu nggih? Pun. Wah, akhirnya bisa selesai juga proses gorengnya. Rampung, Bu. Alhamdulillah. Tinggal menikmati. Apa? Duh, si oke. Eits, jangan harap bisa istirahat. Yang mau digoreng masih banyak. Belum soal packingan juga. Setelah minyaknya benar-benar bersih, kondisinya juga dingin, langsung dibungkus dengan kemasan. Aku tak bantuin juga sini, tapi sambil bantuin makan yo. Oh iya, oleh-oleh khas Temanggung ini laris manis loh. Selain menyuplai wilayah sekitar Temanggung, juga sampai ke daerah-daerah lain di sekitar Jawa Tengah lainnya. Iki to. Wah, tengah-tengah wit kopi. Kolang kaling yo. Iku akeh tenan ya? Kita sekarang lagi mau ngambil kolang kaling. Ini alatnya udah lengkap, ada tambang, geraji ya Pak ya? Ya. Sama keranjang yang udah siap, mau panen yang banyak ini. Ya, Mbak Intan ya? Mendet sih, oke yo Mas. Beres. Sip. Pak. Yo Pak. Yo, Pak. Sebentar ya anak negeri. Aku susul Padi dulu buat manjat pohon kolang kalingnya. Tenang, kalau yang satu ini aku pasti bisa kok. Karena masih ada tangga.
Walaupun yang dijadikan ijakannya hanya jempol kaki saja. Pohon kolang-kaling atau biasa disebut sebagai pohon aren dikenal juga sebagai pohon serbaguna anak negeri. Pohon yang satu ini tingginya bisa mencapai 20 meter. Tapi kalau pohon yang sedang aku panjat ini kurang lebih sekitar 10 meteran aja. Awas Mbak Intan, kolang-kaling siap meluncur. Gimana anak negeri? Seru banget kan? Kolang-kaling dapat meluncur dengan kecepatan mencapai 40 km per jam. Ada yang unik nih anak negeri. Pohon kolang-kaling ini tumbuhnya ditanam oleh musang. Lah, kok bisa? Karena musang itu memakan kolang-kalingnya terus dibuang sembarangan, jadi di setiap hutan ini banyak banget tumbuh pohon kolang-kaling. Seperti itu ceritanya. Nah, sepertinya udah cukup banyak nih anak negeri. Sudah waktunya untuk turun ke tanah dan bantu Mbak Intan memungut buah kolang-kalingnya. Hei Mbak Intan, olah oke toh? Wis oke. Kerampenan teka dhuwur kono kok. Iki. Mbak, Nanti Mbak. panjangnya ra sampai iki Weh. panjangnya. Saking oke. Eits, tunggu dulu. Masih belum selesai nih anak negeri. Karena kolang-kalingnya harus dipisahkan terlebih dahulu dari tangkainya. Nih, harus hati-hati kalau lagi proses ngerencek atau ngambil kolang-kalingnya ini. Karena kolang-kaling ini memiliki getah yang bisa membahayakan kulit. Bahkan kalau sampai parah itu membekas. Ngoreng ya Pak ya? Sampai berkureng, bahaya itu. Mbak Intan. Wah, cukup lagi Pak. Yo. Yo. Wah iya toh. Darah nih Pak. Anak negeri, kita sekarang lagi mau bikin. Oh iya, kalau Jawa Tengah itu memang selalu menginspirasi kuliner yang ada di Indonesia. Kali ini kita mau bikin kolang-kaling ini jadi jenang, ya Bu ya? Nah, gitu. Ini sambil Mbak Intan nyiapin bumbunya, si Ibu bikin adonannya, aku mau rebus dulu. Bentar ya. Tak Rani siapa? Pertama-tama ya sudah pasti. Kita rebus terlebih dahulu kolang-kalingnya. Siapkan bahan-bahan lainnya, seperti sisir gula merah, lalu buat adonan menggunakan tepung beras dan juga tepung ketan. Lagi-lagi nih, kita masih menggunakan santan di masakan yang keempat ini anak negeri. Mateng nih kolang-kalingnya. Nih, waktu ngerebus kolang-kalingnya itu harus lama. Karena kalau nggak benar-benar mateng, nanti getahnya itu bisa membahayakan kulit. Nah, ini karena harus dikupas dulu. Bu, ini pun mateng nih, Bu. Pakai putih. Oke. Ini wadahin Mbak Intan. Mas Gatot iki santene. Sip, selesai merebus kolang-kaling, sekarang waktunya memasak santannya terlebih dahulu, kemudian tambahkan gula merah. Oh iya, sambil menunggu santannya matang, kita warnai dulu yuk kolang-kalingnya menggunakan pewarna makanan biar tambah menarik. Balik lagi ke santan nih anak negeri. Setelah mendidih, tambahkan daun pandan biar wangi. Kemudian disusul masukkan juga adonan tepungnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Ini Mbak Intan, ditambahin ini. Oh nggih, Bu. Pundi? Wah, iki Mas abang-abang. Nih, masak jenangnya ini butuh waktu yang cukup lama biar matangnya bisa maksimal. Ya kira-kira 3-5 jam ya Mbak Intan ya? Betul, lama banget ya Mas. Ini harus sambil diaduk terus nih. Nggak perlu fitness, ada udah berotot. Mbak Intan duduk nih. Wih, duduk terus nggak kosong. Diangkat. Mas, mikir. Alon Mas. Anak negeri, geser sedikit yuk ke Desa Wilayu, Kabupaten Wonosobo. Aku dan Mbak Agis lagi cari Mas Sus. Katanya sih, dia lagi mau panen buah durian di salah satu pohon yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Nah, itu dia Mas Sus. Mas, badhe panen. Oh iya iki. Tak derek bantu panen Mas mboten?
Tapi mangke kula paringi durene. Oh, siap. Ya Ki ya. Coba sih. Oke. Coba. Gede banget emang bisa, Mas? Bisa nggak sasik nggak salah menek. Oh, ini toh pohon durennya. Aku coba naik ya, Mas. Hati-hati loh, Mas, hati-hati. Ya. Pohon yang usianya sudah sangat tua ini, ukurannya sangat besar. Diameternya aja udah lebih dari 2 meter. Jadi wajar yo, kalau aku nggak bisa meneruskan perjuangannya. Walah Mas, dhuwur tenan wite Mas, aku medun wae ya. Wah, medun wae lah. Weh medune piye iki? Guys, apa sih? Aduh, repot iki. Nggak bisa lanjut naik, tapi nggak bisa turun juga. Untung ada Mas Sus yo. Duh, matur nuwun Mas, udah bantuin aku turun. Oh Mas, wite gede tenan, aku ra iso menek Mas. Aku tak ngrewangi nang ngisor wae. Tak tampani durene ya Mas ya. Wis Mas, monggo Mas, munggah sik. Kalau Mas Sus sih udah biasa. Tuh, cepet banget toh sampai atasnya. Katanya sih, naiknya kayak naik panjat tebing. Tinggal ikuti celah yang sudah dibentuk sebelumnya. Tetep wae, buat aku ya sangat susah. Aku tak nunggu di bawah aja lah. Sekarang kita cobain dulu yuk. Katanya sih, kalau yang sudah matang, bunyinya udah agak nyaring. Udah kruk-kruk gitu. Wah, iya ki wis kruk-kruk padha wetengku Mas. Wis ngeleh. Wis mateng kuwi. Walah, aku baru milih-milih. Mbak Agis dan Mas Sus malah udah makan duluan. Wah, dintekne cah loro ra dungani aku. Wes golek dhewe ben tak. Tak iki dhewe lho, ora entuk njaluk nek jatahku ya. Ora entuk njaluk. Wis ngrewangi. Di Desa Wilayu ini adalah tempat penghasil durian terbanyak di Wonosobo. Pohon yang kita petik itu usianya udah ratusan tahun, makanya sekali panen buahnya banyak ya Mas ya. Mas, aku dumani loh Mas, kok entek kecah loro. Aku iki dhewe sing gede pokoknya. Nah, durian yang satu ini, pilihanku ini, buat aku aja loh. Waduh, kok durian pilihanku susah dikupas yo. Wah, mentah iki, Sean. Ya udah dibuat. Loh, ngopo? Dimasak enak banget. Emang iso? Iso. Oh, njaluk sijine wae. Mas, sijine ya Mas. Please siji wis ra apa-apa entuk. Suwun ya Mas ya. Buah durian memang enak, tapi memiliki aroma yang menyengat. Nah, bagi yang nggak suka sama aroma durian, aku ada solusinya nih. Ini dia, buah yang mirip banget dengan buah durian. Namanya buah lai. Buah ini merupakan buah asli Pulau Kalimantan. Penamaan buah ini juga berbeda-beda loh. Di Kalimantan Timur disebut sebagai buah lai. Kalau di Kalimantan Tengah dijuluki sebagai papaken. Kalau Kalimantan Barat, buah ini disebut dengan kawai. Meskipun sangat mirip dengan buah durian, buah lai ini berbeda anak negeri. Duri pada buah durian lebih tajam daripada buah lai yang memiliki duri yang lebih lunak. Kalau daging buahnya sih bentuknya hampir sama. Bedanya, kalau buah durian, daging buahnya berwarna putih dan teksturnya basah. Sedangkan kalau buah lai, warnanya kuning kemerahan dan teksturnya lebih kering dan padat. Selain itu, buah lai tidak memiliki aroma yang kuat. Berbeda dengan durian yang aromanya sangat menyengat. Jadi yang nggak suka aroma buah durian, bisa nih cobain buah lai ini. Ciri-ciri buah lai yang sudah matang yaitu duri buah di ujungnya sudah mengering dan batangnya pun sudah lunak. Dan warna kulit buahnya sudah menguning. Masih di sekitar Kabupaten Temanggung. Aku lagi mau bikin mainan dari bambu. Ayo tebak, mau bikin apa? Nih, aku sekarang lagi ada di Ngadiprono bersama Pakmu. Mau nyulap bambu yang kering ini jadi mainan yang spesial. Kamu apa nih, Pak? Pesawat. Pesawat. Wah, Helikopter. bikin dulu ya biar cepet jadi. Hah? Bikin helikopter dari bambu? Udah kebayang belum kira-kira bentuknya gimana? Sabar yo,
Aku mau belajar bikin dulu sama ahlinya. Pertama, kita buat dulu bagian badannya. Pakai bambu yang masih bulat. Tinggal potong sedikit menyerong di salah satu ujung lainnya. Selain bagian bodi, bagian lain yang perlu disiapkan adalah bagian baling-baling, kaki, dan bagian ekornya. Kalau part selain bodi, pakai bambu yang sudah dibelah-belah seperti ini. Nah, kalau sudah jadi semua bagiannya, tinggal dirakit saja yo. Wah, Pak Musi, cepet banget ngerakitnya ya. Ada 2 jenis bambu yang dipakai nih. Untuk bodinya, ini pakai bambu legi agar lebih halus. Kalau bagian lainnya, itu pakai bambu tali agar lebih lentur. Lentur nggih Pak nggih? Nek sentuh tali nggih. Semua jenis bambu yang digunakan harus benar-benar kering agar lebih tahan lama karena tidak mengalami penyusutan lagi. Selain itu juga lebih terhindar dari jamur. Nah, wis jadi ki. Aku pinjam dulu yuk Pak, buat mainan sama anak-anak. Mainan tradisional dari bambu sejak dulu jadi idola anak-anak. Tapi cara mainnya jangan diterbangkan beneran yo, soalnya nggak bisa terbang. Begini saja udah bikin seneng kok. Loh, Mas Gatot, saya kiki wis ditunggu bapaknya kan loh, dapat sebab ringan. Ku sik dilone. Cepet, wah mas dolanan wae. Walah, sepertinya kesenangan harus berakhir. Masa kecil sudah lewat Nah, mainan-mainan dari bambu ini akan aku bawa ke pasar Papringan. Itu loh, pasar tradisional unik yang ada di Desa Ngadiprono, Kecamatan Ngadimulyo, Kabupaten Temanggung. Oh iya, di pasar yang hanya ada setiap hari Minggu Pon dan Wage ini, kalian tidak bisa menggunakan mata uang pada umumnya. Kalian harus menukar dengan mata uang pring alias mata uang dari bambu seperti ini. Beruntung aku udah dapat upah hasil nyetor mainan tadi. Jadi aman toh, kita bisa langsung belanja. Nah, pas tuh, kita keliling pasar Papringan dulu yuk. Sambil lihat-lihat kira-kira mau jajan apa. Di pasar yang digelar di bawah rimbunan pohon bambu ini ada banyak banget berbagai hal yang diperjualbelikan. Mulai dari makanan tradisional, jajanan tradisional, minuman tradisional, mainan tradisional, sampai hasil bumi. Itu kayaknya ada makanan yang enak. Nasi bakar dan pepes. Cobain yuk. Halah, dasar pelit. Katanya mau raktir, malah bantu jualan. Hehe, bukannya pelit, ngirit. Kan lumayan, tinggal bantu kipas-kipas seperti ini. Manggil-manggil pelanggan datang, dapat upah deh. Lumayan toh. Sekarang kita cobain makannya yuk. Rasa nasi bakarnya bener-bener wangi. Apalagi kalau masih anget yo. Rasa pepesnya juga enak, apalagi dimakannya di tempat yang enak seperti ini. Apa ini? Lo kan lo? Kayak apa? Oh dijepui itu Mas, cari minum yuk. Apa kuwi? Kayaknya unik. Wedang pring. Aku yuk gelem. Baru lihat aku ada wedang pring. Biasanya kan adanya wedang jahe, wedang ronde, sama wedang uwuh. Warnanya juga bagus yo. Ijo-ijo seger gimana gitu. Enak banget ya mas, seger ya. Nah, di pasar Papringan ini ada banyak sekali makanan tradisional dan juga minuman yang unik-unik. Contohnya ada wedang pring nih, yang terbuat dari sari daun bambu. Selain terbuat dari sari daun bambu, ini dicampur dengan kayu manis, cengkeh, dan madu. Fungsinya banyak banget, salah satunya adalah untuk mengobati batuk. Enak ya? Mas, seger banget ya. Kreatif-kreatif yo. Bukan cuma jadi dekorasi semata. Ternyata bagian dari daun bambunya juga bisa digunakan jadi minuman segar seperti ini. Makan sudah, minum juga sudah. Sekarang main yuk. Ada egrang. Aku pengen mainan masa kecil dulu. Halah, aku nggak bisa. Kamu aja, Mas. Sini, aku ajarin sampai bisa. Lagian ini gratis kok. Semua pengunjung boleh memainkannya. Halah, susah banget nyerah aku. Wes, angel.
Sebelum pulang, aku mau beli dulu sesuatu buat oleh-oleh. Cocok nih, ada berbagai hasil bumi. Wes, borong semua aja. Sekarang aku lagi ada di Desa Silokromo, bantu ibu-ibu daerah sini bikin masakan untuk acara tradisi Merdikali. Nah, kali ini aku bantu goreng tempe kemul. Ciri khasnya dikasih daun kucai biar lebih wangi ya, Mbak ya. Nah, selain itu juga ada nasi megana dan ingkung tentunya. Mantep nih masakannya kata. Bu, niki kita tak goreng sedaya nggih. Ada juga nasi jagung lengkap dengan urapan dan lauknya. Semua makanan yang kita masak tadi sudah siap. Saatnya ke puncak acara, yaitu tradisi Merdikali. Merdikali, atau yang di tempat lain sering disebut dengan Sadran Lepen ini, adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa untuk mensyukuri atas sumber air yang melimpah. Kalau di Desa Silokromo, karena adanya tuk keropokan ini. Nih aku udah sampai di sumber mata air Desa Silokromo, namanya Tuk Keropokan. Ini udah sampai dan bawa sesajen bakal didoain dulu. Kampungnya kampung Berak. Alat untuk mengangkut air bersihnya yo, dengan bumbung dari bambu besar seperti ini. Persis seperti yang kita lakukan sekarang. Rombongan warga yang ikut serta turun ke Tuk Keropokan, kemudian naik semuanya untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Salah satu acara yang jadi hiburan warga adalah kesenian rodat. Sebenarnya ada banyak jenis kesenian yang berkembang di Desa Silokromo, tapi hanya kesenian rodat yang sering dimainkan di Silokromo bagian atas ini. Rodat sebenarnya adalah kesenian yang memadukan antara silat, tarian, dan seni musik. Gerakan-gerakan yang dilakukan sebenarnya adalah jurus silat. Makanya, di bagian akhir, biasanya ada bagian di mana dua orang saling berduel, saling adu ketangkasan. Wah, ini kalau masyarakat daerah sini biasa melakukan latihan silat atau yang dinamakan rodat ini sebulan sekali. Jadi geraknya udah pada lihai-lihai. Aku sekali masuk, plak, banting. Sekarang malah giliran aku yang ditantang sama Pak RT. Jangan serius-serius ya, Pak. Habis capek mengeluarkan keringat, pas banget. Sekarang adalah saat dimana semua makanan dikeluarkan. Mulai dari pucu nasi megana, nasi jagung, ayam ingkung, dan semua jajanan yang sudah disiapkan, semuanya dihidangkan di tengah seperti ini. Udah siap makan ini, Pak? Jangan. Kenapa? Ini buat dulu ini. Potong dulu. Oh, ini dipotong. kan buat itu yang bau rekso itu kali keropokan. Oh, buat sesaji tadi. Ya. Kali. Kepala sama kaki. Kepala sama kaki. Ya. Jumlah makanan yang dikumpulkan semakin banyak, karena masing-masing orang yang datang ikut membawa makanan apa saja yang ada di rumahnya untuk disantap bersama-sama. Karena saking banyaknya jenis makanan yang ada, aku sampai bingung mau makan yang mana. Mantap enggak? Mantap. Ini khas Wonosobo. Nasi megana dimakan sama ingkung. Wah, mantap. Selesai menyantap makanan berat, aku mau coba jajanan. Nah, yang ini katanya namanya sengkulun. Wah, rasanya enak. Kenyal-kenyal gimana gitu. Tarwes, sekarang aku mau ikut acara puncak dulu. Gerbek gunungan. Ada gunungan yang disiapkan. Isinya adalah beragam hasil bumi apa saja yang tumbuh di tanah Silokromo ini. Nah, ini nih sebagai puncak acara tradisi Merdikali, masyarakat daerah sini biasa berebut gunungan atau yang berupa hasil bumi. Wah, dapat banyak. Aduh, mana nih, Mbak? Gerbek gunungan dilakukan dengan tujuan berebut berkah. Lumayan yo, berkahku banyak berarti.